Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan menurut Islam dan dalam Al-Quran. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, Quran Surat Ali Imran ayat 137-139, Quran Surat Al-Hajj ayat 40-41, dan Quran Surat Al-Fat ayat 28-29, dan akan dikaji menurut tafsir metode Maudhu'i. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih pendidikan itu. Nah, pendidikan merupakan suatu sistem yang harus dijalankan secara terpadu dengan sistem yang ada lainnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek. Nah, pendidikan juga merupakan proses pengajaran suatu pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan dari satu generasi ke generasi lain di bawah bimbingan seseorang secara langsung ataupun secara tidak langsung belajar mandiri otodidak. Nah, pendidikan juga merupakan upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama. Dalam Islam, pendidikan itu ialah membangun manusia yang berkarakter dan beradab sehingga membentuk manusia yang berkepribadian muslim sejati sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, pendidikan juga dalam Islam sering disebut dengan tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Nah, tujuan pendidikan dalam perspektif Islam adalah sebagai mengubah karakter individu. Nah, selain itu, Islam juga mempunyai konsep yang mendasar mengenai tujuan pendidikan, yaitu lebih membentuk manusia yang kamil sehingga memiliki keseimbangan baik jasmani maupun rohani. Selain itu, tujuan pendidikan yaitu untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik seseorang untuk memahami dan mempelajari ajaran agama Islam dan lainnya. Karena itu, tujuan pendidikan ada dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu skema tujuan pendidikan menurut perspektif Al-Quran. Nah, yang pertama dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insana liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, dalam surat ini dijelaskan bahwa tujuan pendidikan itu untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 137-139. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunnah Fasirum fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lana in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk menghindarkan manusia dari keburukan dan kesalahan yang berulang. Nah, yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat 40-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbunallah walaula daf'ullahin nasa ba'duhum biba'di lahuddimat sawami'u wa biya'u wassalawatu wa masajidu yudkaru fiha ismullahi katsira wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyul aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amuru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Nah, dalam surat itu tujuan pendidikan yaitu untuk membentuk pribadi yang menghormati hak-hak asasi dan gigih dalam memperjuangkannya. Nah, yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Fat ayat 28-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dzini kullihi wa kafa billahi syahida.
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'il akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa 'alallahi alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azim. Shadaqallahul 'azim. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa tujuan pendidikan itu untuk membentuk kebaikan manusia dan tegas terhadap keburukan. Dalam pembahasan kali ini akan dikaji menurut tafsir metode Maudhu'i. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih metode Maudhu'i itu. Nah, metode Maudhu'i itu yaitu menafsirkan ayat Al-Quran tidak berdasarkan atas urutan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf, tetapi berdasarkan masalah yang dikaji. Nah, berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam metode tafsir Maudhu'i diantaranya. Nah, yang pertama yaitu menentukan permasalahan atau topik yang akan dikaji. Yang kedua, menghimpun masalah yang dibahas tersebut dengan menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang membicarakannya. Yang ketiga, mempelajari ayat demi ayat yang berbicara tentang tema yang dipilih sambil memperhatikan sebab nuzulnya. Yang keempat, menyusun runtutan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya. Yang kelima yaitu memahami korelasi atau munasabah ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. Yang keenam, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematik, dan utuh. Selanjutnya yaitu melengkapi penjelasan ayat dengan hadis, riwayat sahabat, dan lainnya yang relevan. Yang terakhir yaitu menghimpun masing-masing ayat pada kelompok uraian ayat dengan menyisihkan yang terwakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep tujuan pendidikan dalam Islam. Yang pertama, konsep yaitu gagasan atau anggapan. Konsep secara etimologi berasal dari kata-kata konsep, yang artinya ide atau buah pikiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa konkret. 16 dalam bahasa Arab banyak istilah yang mengacu pada hasil pendidikan. Hal ini memberi indikasi adanya objek-objek atau persoalan inisiasi dan perbuatan-perbuatan manusia yang langsung. Menurut Nur Uhbiyati, tujuan yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan sesuatu kegiatan. Karena itu, tujuan pendidikan Islam yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan pendidikan Islam. Menurut Al-Tomi, konsep pendidikan Islam adalah perubahan yang diingini yang diusahakan oleh proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapainya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penjelasan dalam ayat Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Tujuan pendidik dari ayat ini sudah jelas ya, bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk mengabdi kepada Allah, dan tujuan utama pendidikannya adalah agar terbentuk insan-insan yang sadar akan tugasnya di dunia. Sehingga dalam proses pendidikan, baik dari sisi pendidik atau anak didik, harus didasarkan pengabdian kepada Allah. Pendidik juga merupakan jalan untuk beribadah kepada Allah. Melalui pendidik yang benar dan terarah, manusia dapat memahami dan menyadari potensi yang dimilikinya dan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Lalu, yang kedua, Quran Surat Al-Imran ayat 137 sampai 139. Dari ayat ini menjelaskan maknanya pendidik yang bertujuan menghindarkan manusia dari keburukan yang berulang-ulang. Allah juga berpesan agar orang yang beriman tidak boleh merasa lemah dan sedih. Dalam konteks pendidik, berarti pendidikan bertujuan memantapkan kepribadian,
meneguhkan hatinya agar tidak terombang-ambing. Selanjutnya, Quran Surat Al-Hajj ayat 40-41. Dalam ayat ini, ada beberapa aspek pendidik yang bertujuan membentuknya pribadi yang memiliki kesadaran atau kecerdasan spiritual, seperti mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Lalu yang terakhir, Quran Surat Al-Fat ayat 28-29. Konteks dalam ayat ini menggambarkan tujuan pendidikan membentuk manusia yang penuh kelembutan terhadap kebaikan dan tegas kepada keburukan. Tujuan yang kedua ini adalah kerendahan hati, tidak angkuh, agar pendidik bertujuan melahirkan pribadi yang menebar kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Begitulah pendidik harus melalui proses tahapan demi tahapan agar sampai pada akhir menuju kesempurnaan. Nah, selanjutnya kesimpulannya bahwa pendidikan itu sangat penting dan merupakan jalan untuk beribadah kepada Allah melalui pendidikan yang terarah. Manusia dapat memahami dan menyadari potensi yang ada dan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Adapun ayat-ayat tujuannya pendidikan. Yang pertama, Quran Surat Al-Zariyat ayat 56 yang tujuannya untuk beribadah kepada Allah agar terbentuk insan-insan yang sadar akan tugasnya di dunia dan harus didasarkan pengabdian kepada Allah. Lalu Quran Surat Al-Imran ayat 137-139, tujuan pendidikannya untuk menghindarkan manusia dari keburukan dan kesalahan yang berulang-ulang. Berarti pendidikan bertujuannya untuk memantapkan kepribadian seseorang agar teguh hatinya tidak terombang-ambing. Lalu Quran Surat Al-Hajj ayat 40-41, tujuannya untuk membentuk pribadi yang menghormati hak asasi dan gigih dalam memperjuangkannya, sebagaimana yang diketahui bahwa pendidikan memanusiakan manusia. Lalu Quran Surat Al-Fat ayat 28-29, tujuan pendidikan untuk membentuk manusia kebaikan dan tegas terhadap keburukan yang melahirkan pribadi yang menebar kedamaian, cinta, dan kasih sayang.